Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sadam kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak? Alhamdulillah baik. Kita masih diberikan waktu untuk bisa ketemu pada kesempatan ini. Oh iya Pak, nanti Bapak akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya Pak. Kalau begitu sebelum melaksanakan coaching, ada yang sedikit saya bicarakan mengenai gimana seorang coaching itu, karena saya sebagai observer, sebagai pengamat, nanti pada saat Pak Sadam melakukan coaching, saya akan mengamati apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah nanti Bapak berikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Saya akan mendengarkan dan akan merespon jawaban dari coaching apakah nantinya sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian saya juga akan memberikan satu prinsip coaching, itu ada 3 prinsip coaching itu. Pertama, kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum proses coaching dilakukan, ada sedikit yang saya tanyakan. Maaf ya Pak, saya menanyakan, menurut Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan kali ini pastinya adalah kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Baik Pak, mengembangkan ketiga kompetensi ini supaya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, menurut Bapak, mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan untuk diobservasi? Jadi kompetensi inti yang lebih ingin saya kembangkan itu mungkin mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikatornya untuk ketercapaian coaching ini apa Pak? Untuk ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari proses coaching kali ini, yaitu saya menginginkan coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya, di mana coaching tersebut tahu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya itu. Oke, baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah coaching sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya, kayak begitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan Bapak nanti melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai akan mengobrol kembali ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat untuk melakukan observasi dan coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi ini Pak, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Barangkali Bapak ada waktu luang. Oh tentu ada. Silakan, saya senang mendengarnya. Apa yang ingin Bapak bahas hari ini? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa kewalahan Pak, dan sedikit frustasi karena target RHK saya itu masih kurang untuk pemenuhan target semester ini, terutama dalam pengembangan diri, yaitu dalam pelatihan mandiri melalui PMM Pak. Saya mengerti.
Bisa ceritakan Pak lebih lanjut apa yang menurut Bapak menjadi kendala utama dalam mencapai target RHK tersebut dan juga pelatihan mandiri tersebut? Jadi yang menjadi kendala utamanya itu masalah manajemen waktu Pak. Saya itu selain mengajar juga banyak sekali pekerjaan tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Belum lagi saya harus melakukan pengembangan diri, terutama latihan mandiri itu Pak. Terima kasih sudah berbagi. Mari kita fokus pada dua hal tersebut. Manajemen waktu dan materi pelatihan yang membingungkan. Ya. Untuk manajemen waktu, apa yang sudah Bapak coba lakukan sejauh ini? Mungkin sebenarnya saya sudah membuat rencana jadwal harian Pak. Akan tetapi masih saja ketika jadwal harian itu dilaksanakan, masih saja ada jadwal kegiatan yang sifatnya mendadak gitu Pak. Kadang-kadang ada tugas nota dinas untuk workshop atau seminar gitu, sehingga jadwal yang telah saya susun itu jadi berantakan gitu Pak. Oh, jadi tugas mendadak sering mengganggu rencana Bapak ya? Ya. Bagaimana biasanya Bapak menangani tugas-tugas mendadak itu? Biasanya saya selalu langsung mengerjakan Pak, karena kan sifatnya mendadak dan harus selesai secepat mungkin gitu. Jadi saya selalu mendahulukan pekerjaan yang sifatnya mendadak itu, sementara pekerjaan yang terjadwal itu selalu tertunda, terabaikan. Saya mengerti. Bagaimana kalau kita coba membuat prioritas yang lebih fleksibel? Misalnya mengidentifikasi waktu-waktu tertentu dalam sehari yang lebih cocok untuk tugas mendadak dan tetap menyisakan waktu khusus untuk pelatihan mandiri. Apa pendapat Bapak? Itu mungkin bisa membantu ya Pak ya. Jadi ya, di pagi hari saya mengajar biasa, siang mungkin bisa mengerjakan tugas-tugas tambahan, dan untuk sisa waktu di sore hari atau malam hari nanti saya akan coba untuk meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan mandiri itu Pak. Oh bagus. Sekarang tentang materi pelatihan yang membingungkan. Apa yang menurut Bapak membuat materi tersebut sulit untuk dipahami? Sebetulnya yang membingungkan itu dalam penyelesaian aksi nyata Pak. Jadi kan untuk penyelesaian satu topik itu kita harus mendapatkan sertifikat apa ya. Sedangkan untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus tuntas sampai ke aksi nyata. Nah, sedangkan untuk melaksanakan aksi nyata itu kadang kita sudah melakukan sesuai panduan, tapi seringkali ditolak gitu, sehingga menyebabkan aksi nyatanya perlu perbaikan dan tidak mendapatkan sertifikat Pak. Itu bisa dimengerti. Bagaimana jika kita mencari sumber tambahan atau bertanya kepada rekan yang mungkin lebih memahami materi tersebut, atau mungkin mengatur waktu untuk berdiskusi dengan mentor? Nah, mungkin itu bisa dicoba ya Pak. Saya belum mencobanya Pak, untuk bertanya kepada rekan-rekan lain. Betul juga Pak, saya baru keingetan, sepertinya rekan saya ada yang berhasil mencapai target topik itu. Mungkin itu bisa nanti saya coba tanyakan Pak. Ya bagus sekali Pak. Jadi kita sudah punya dua rencana, mengatur waktu lebih fleksibel untuk menangani tugas mendadak dan pelatihan mandiri, serta mencari bantuan tambahan untuk materi yang sulit. Bagaimana perasaan Bapak tentang rencana ini? Saya merasa optimis Pak bahwa apa yang nanti saya rencanakan dapat terlaksana dan terrealisasi dengan baik Pak.
Senang saya mendengarnya. Apa langkah pertama yang akan Bapak ambil untuk mulai merencanakan rencana ini? Saya akan mulai menyusun jadwal yang fleksibel, di mana tidak terlalu padat, dan juga ketika ada tugas yang mendadak itu bisa dilaksanakan dengan baik, Pak, semuanya. Ya, itu langkah yang bagus, Pak. Ya. Saya percaya Bapak bisa melakukannya. Kita bisa bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan Bapak. Apa ada hal lain yang ingin Bapak bahas atau butuh bantuan? Sepertinya untuk sementara cukup itu saja, Pak, yang ingin saya sampaikan. Mungkin kedepannya jika ada permasalahan lagi saya akan coba diskusi lagi dengan Bapak. Oh ya, oke. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Setelah ngobrol dengan Bapak tadi, alhamdulillah ada solusi lah, setidaknya yang sebelumnya tidak saya pikirkan. Setelah ngobrol tadi mulai muncul ide atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Ya, sama-sama, Pak. Saya selalu ada untuk mendukung Bapak. Semoga sukses dengan rencana Bapak dan sampai bertemu minggu depan, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Kalau gitu saya pamit, Pak. Oh iya, Ya, sama-sama. Silakan. siap. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, luar biasa. Bagaimana sudah berjalan lancar proses coachingnya Pak? Alhamdulillah, Pak. Cukup lancar. Setelah melakukan observasi dengan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanya tujuan, Iya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut, bagaimana coach tersebut bisa mengatasi permasalahannya. Baik, jadi Pak sudah berhasil ya Pak melakukan suatu proses coaching terhadap permasalahan yang dihadapi coach tadi, masalah HK tadi, sesuai dengan alur Tirta. Dari hasil pengamatan saya ini ada beberapa catatan nih Pak. Tadi Pak Sadam sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, itu menanyakan tujuan kepada coach tadi, sudah mengidentifikasi permasalahan pada coach Pak Ruslan tadi ya, yang sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi ataupun tindakan yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi Pak Sadam sudah berhasil, kalau menurut saya hasil observasi hari ini menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi mendengar percakapan antara Pak Sadam dan coaching. Dalam proses coaching ini tadi Pak Sadam sudah fokus terhadap coaching, artinya Pak Sadam sudah bisa present atau bisa kehadiran penuh. Saya lihat juga Pak Sadam sudah mendengarkan aktif, dan juga tadi Pak Sadam sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali proses coaching yang sudah dilakukan sama Pak Sadam. Sudah berjalan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan proses coachingnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan Pak Sadam. Terima kasih saya ucapkan. Pak Sadam sudah menjalani proses ini dengan luar biasa. Mungkin nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.